Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Kita pikirkan sedikit tentang beberapa sifat dari alkohol. Jadi formula umum untuk suatu alkohol yang kita lihat dalam beberapa macam kelompok atau rantai karbon terikat pada oksigen terikat pada hidrogen. Dan tentu saja oksigen akan memiliki dua pasangan bebas begitu saja. Mari kita bandingkan ini terhadap air, jadi air terlihat seperti ini. Anda punya hidrogen terikat pada oksigen, terikat pada hidrogen lain, dan dengan dua pasangan bebas. Sekarang pada kasus air, oksigennya lebih elektronegatif daripada hidrogen, jadi dia menarik elektron ke arahnya. Jadi Anda bermuatan negatif parsial pada ujung oksigen. Jadi Anda memiliki muatan positif parsial pada ujung hidrogen, itu yang memungkinkan oksigen untuk untuk memungkinkan air untuk mengikat terhadap diri sendiri atau untuk mendapatkan titik didih yang tidak rendah. Biar saya perlihatkan. Biar saya copy paste ini, kita pernah melihat ini semua sebelumnya dalam kimia biasa, jadi copy dan paste. Jadi biar saya gambar beberapa molekul air lagi di sini, biar saya gambar satu molekul air lagi di sini. Jadi Anda lihat air karena ujung oksigen memiliki muatan negatif parsial dan ujung hidrogen memiliki muatan positif parsial. Oksigen dari satu molekul air akan tertarik ke hidrogen dari molekul air lainnya. Dan kita pernah melihat seperti ini sebelumnya, ini kita sebut ikatan hidrogen, jadi itu di sana adalah ikatan hidrogen. Hal yang sama persis bisa terjadi pada alkohol, meskipun alkohol hanya memiliki muatan positif parsial pada hidrogen. Kita tidak terlalu tahu apa yang sedang terjadi di sini. Kita mungkin memiliki karbon terikat pada oksigen, dan dengan karbon mereka cukup elektronegatif. Mereka tidak akan memiliki elektron terikat sebanyak yang dimiliki hidrogen. Jadi dalam kasus alkohol, biar saya gambar daripada menjadikan R ini untuk radikal di sana, biar saya buat ini lebih pasti. Biar saya gambar alkohol nyata. Jadi alkohol nyata, mungkin kita punya metanol yang terlihat seperti itu. Dia memiliki sebuah hidrogen di situ. Oksigen lebih elektronegatif dibanding hidrogen. Anda memiliki muatan negatif parsial di sana. Kemudian Anda memiliki muatan positif parsial di sana. Jadi dia juga, karena ikatan hidrogen ini, dia akan memiliki titik didih yang wajar. Dia tidak akan begitu saja langsung berubah ke dalam bentuk gas. Dia akan benar-benar mencoba untuk saling mengikat. Biar saya copy dan paste itu, jadi dia juga akan membentuk ikatan hidrogen. Meskipun mereka tidak akan sekuat yang Anda lihat dalam air, dan itu mengapa sesuatu seperti metanol memiliki titik didih yang lebih rendah daripada air, mudah dan membuatnya mendidih. Lebih mudah untuk membuat ikatan ini putus karena Anda tidak memiliki banyak ikatan hidrogen, jadi ini adalah contoh ikatan hidrogen dengan metanol. Sekarang karena metanol bisa memiliki ikatan hidrogen dan dia memiliki sedikit polaritas terhadapnya, dan air jelas memiliki ikatan hidrogen, metanol sebenarnya larut dalam air. Dan itu semua berarti bahwa dia larut dalam air dengan perbandingan berapapun. Berapapun metanol atau berapapun air yang Anda punya, dia bisa larut. Jadi kita menggambar beberapa molekul metanol, sebenarnya mungkin di sini adalah air. Jadi jika Anda menggambar molekul-molekul metanol di sana yang bisa memiliki ikatan hidrogen di situ, jika saya menggambar molekul metanol lain, mungkin di sini Anda akan memiliki ikatan hidrogen lain di situ, dan itu yang memungkinkan metanol untuk bisa larut dalam air. Sekarang, ketika rantai ini tumbuh atau jika Anda memiliki alkohol dengan rantai radikal yang lebih panjang, maka mereka menjadi kurang dan kurang larut dalam air. Tapi titik didih mereka sebenarnya meningkat. Dan mari kita pikirkan mengapa seperti itu. Jadi jika saya mempunyai sesuatu seperti, biar saya buat butanol, jadi butanol akan memiliki 4 karbon. Jadi itu berupa H3C, H3, biar saya gambar seperti H3C, CH2, CH2, CH, biar saya lakukan seperti ini, H2C. Kemudian karbon terakhir di situ akan terikat ke oksigen. Dia akan terikat ke oksigen yang terikat ke hidrogen. Sekarang Anda memiliki situasi seperti ini, oksigen akan memiliki muatan negatif parsial, hidrogen akan tetap memiliki muatan positif parsial. Seperti yang kita lihat di atas dengan kedua air dan metanol, tetapi sekarang Anda punya benda besar ini, di sini tidak memiliki polaritas. Jadi bagian alkohol ini tidak akan larut dalam air dan akan menjadikannya lebih sulit untuk bagian ini menjadi larut di sini.
Jadi ini di sini kurang larut. Ini kurang larut, dia akan tetap sedikit larut. Jadi jika Anda memiliki oksigen di sini, Anda akan tetap memiliki sedikit ikatan hidrogen. Anda akan tetap memiliki sedikit ikatan hidrogen terjadi, namun bagian ini semacam Anda bisa bayangkan ini, hampir dia tidak mau larut dengan air, dia nonpolar. Anda bisa sebagai contoh butanol, khususnya dia sebenarnya larut dalam air, tetapi tidak dalam berbagai proporsi. Jadi metanol larut, biar saya tuliskan. Ini kata yang baru, saya kira saya belum pernah menggunakannya sebelumnya dalam konteks video kimia organik. Jadi metanol adalah, biar saya tulis dengan warna yang lebih terang karena ini kata baru, metanol bisa larut, yang berarti bisa larut dalam proporsi berapapun. Jadi saya tidak peduli berapa persen metanol, berapa persen air, metanol akan larut dalam air dalam proporsi berapapun. Jika Anda lihat butanol, dia dapat larut tapi tidak dalam berbagai proporsi. Jika Anda memiliki banyak butanol, beberapa darinya tidak akan larut dalam air. Jadi ini dapat larut, jadi butanol di sini dapat larut tapi tidak dapat bercampur dengan air. Jika Anda memiliki terlalu banyak butanol, tiba-tiba beberapa dari itu tidak akan bisa untuk larut. Jika ini adalah dekanol atau sesuatu dengan rantai karbon yang sangat panjang, maka tentu dia akan menjadi sangat tidak larut. Anda mungkin bisa mendapatkan beberapa molekul di dalam air, tapi kebanyakan dari mereka tidak akan larut. Sekarang alasan lain saya isyaratkan, lihat, Anda tahu alasan kenapa alkohol memiliki cukup titik didih yang tidak terlalu rendah adalah bahwa mereka mampu membuat ikatan hidrogen ini, tapi Anda bisa mengatakan juga, lihat, Anda tahu rantai karbon yang lebih panjang ini akan memiliki ikatan hidrogen lebih sedikit yang terjadi. Mungkin ini akan memiliki titik didih yang lebih rendah, tapi sebenarnya semakin panjang rantai, ini sebenarnya memiliki titik didih yang lebih tinggi. Dan itu karena rantai ini bisa saling berinteraksi. Jadi semakin panjang rantai, semakin panjang R, semakin panjang rantai R, saya kira bisa dikatakan, kita bisa mengatakan semakin tinggi titik didih dalam alkohol, titik didih yang lebih tinggi lebih sulit, Anda harus memberinya lebih panas ke dalam sistem dan suhunya harus lebih tinggi untuk menghancurkannya. Dan itu karena itu hanyalah satu molekul dekanol di sini, molekul dekanol lainnya mungkin seperti ini. Seperti ini, Anda memiliki oksigen dan hidrogen, kemudian Anda memiliki karbon. Jadi Anda punya CH, CH2, CH2, H3C. Anda punya butanol lain di sini, dan interaksi adalah kedua rantai ini adalah ini gaya van der Waals. Dan ini meskipun mereka tidak memiliki atau tidak terdengar, jadi orang ini akan memiliki interaksi polar, mereka akan memiliki ikatan hidrogen. Kita sudah melihatnya berkali-kali, tapi rantai panjang ini mereka akan memiliki gaya sebaran London yang merupakan bagian dari gaya van der Waals, di mana meskipun mereka netral, sesekali salah satu dari mereka bisa menjadi sisi negatif dari satu sisi, jadi Anda mungkin mempunyai muatan negatif parsial yang sangat sebentar, dan itu dikarenakan ketidakberaturannya elektron bergerak. Pada sisi molekul ini, mendadak Anda bisa memiliki elektron yang lebih banyak di situ. Jadi Anda memiliki muatan negatif parsial, dan karena itu Anda akan memiliki elektron di sebelah sini. Mereka tidak akan menginginkan berada di sana. Anda akan menginginkannya untuk punya muatan positif parsial. Di sana Anda akan memiliki interaksi yang sangat sementara. Itu adalah kekuatan yang sangat lemah, dan ikatan lemah dari ikatan hidrogen, tapi karena rantai ini semakin panjang, karena mereka bahkan mungkin saling terikat satu sama lain, gaya sebaran London ini atau gaya van der Waals akan terus menyebar. Jadi seketika mungkin mereka akan saling tertarik dan akan menghilang, mereka akan saling tertarik kemudian menghilang, akan saling tertarik kemudian menghilang. Jadi Anda bisa bayangkan, semakin panjang rantai, semakin banyak interaksi semacam ini, mereka akan semakin saling tertarik satu sama lain, dan semakin sulit untuk memisahkan mereka, semakin tinggi titik didih. Jadi semacam mengambil dua besar dari sifat alkohol, khususnya alkohol dengan rantai yang lebih pendek yang larut dalam air yang sangat pendek dan dapat larut. Semakin panjang rantai yang Anda punya, semakin sulit dia untuk larut dalam air, namun juga semakin tinggi titik didih, semakin sulit untuk menghancurkan mereka karena Anda memiliki gaya sebaran London ini. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.